mengawali ibadah pagi ini, mari kita siapkan hati kita, mari kita bersatu. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara karya ciptanya dari permulaan sampai seterusnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Mari kita naikkan pujian kita untuk Tuhan. Kita katakan bahwa kita perlu Tuhan. Perlu Tuhan itu nggak cuma waktu kita susah aja, tapi juga waktu senang. KPPK 321. Karena terus revolusi. Amin.
Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita. Terima kasih. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Nah, sekarang kita akan memberikan sebagai dari pengisi sambil ditanyakan pujian KPPK 49. Nanti di bagian kedua untuk maju persembahan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan, untuk kekuatan baru yang terus Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih pada pagi hari ini kami boleh kembali datang beribadah bersama-sama menghadap Tuhan. Dan inilah persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap persembahan kami. Kami sangat bersyukur setiap berkat-berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu tempat ini dalam usaha dan pekerjaan mereka. Biar apapun yang dikerjakan tangan mereka Tuhan berkati dan Tuhan buat menjadi berhasil. Bahkan dalam pekerjaan tangan mereka, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Berkati ya Tuhan, setiap tantangan juga pergumulan dihadapi. Biar Tuhan terus bukakan jalan dan mencurahkan rahmat-Mu bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini doa syukur kami yang kami datang di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Bisa menerima setiap benih Tuhan. Kita naikkan pujian jadi anak kita.
kami dengan Roh Kudus-Mu. Berilah kami hati yang baru, supaya kami lebih mengasihi Engkau dari hari ke hari. Dan buatlah bangunan rohani setiap kali kami mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh mengarahkan hidup kami kepada Allah yang hidup dan Kristus Yesus sebagai Juru Selamat kami. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, biarlah Roh Kudus berkarya. Roh Kudus berkarya untuk kami semua, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama di dalam kitab 1 Samuel. Tema kita pada pagi hari ini adalah imam dalam keluarga. 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai dengan 17, kemudian nanti kita sambung ayat 22 sampai dengan ayat 25. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. 1 Samuel pasal yang kedua mulai ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang bersilat. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ayat yang ke-22, Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga kudengar dari sekedar bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Alkitab menegaskan bahwa warisan
dalam keluarga tidak sekadar berbentuk barang berharga saja, seperti tanah, seperti emas, atau barang-barang berharga lainnya. Warisan itu tidak hanya barang-barang berharga saja, namun ada warisan yang penting yang harus kita ingat sungguh-sungguh, yaitu warisan iman. Oleh karena itu, umat Israel, keluarga-keluarga di Israel selalu diingatkan oleh Tuhan, oleh kitab suci tentang warisan iman ini. Hai Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang besar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh, sepenuh hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, engkau mesti perhatikan, mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya kalau engkau sedang duduk di rumah, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruskanlah engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu, haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah kamu menuliskannya pada pintu rumahmu, pada pintu gerbangmu. Itu warisan iman yang harus diturunkan dari generasi ke generasi. Hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu besar. Kasih Dia, ingatlah waktu kamu berbaring, waktu kamu bangun, waktu kamu sedang bekerja, waktu kamu melakukan apa saja, ingatlah Tuhan. Dan itu orang tua harus mengajarkannya itu berulang-ulang kali di dalam hidup anak-anaknya. Dalam konteks bangsa dan keluarga di Israel, yang meneruskan warisan iman ini adalah laki-laki. Karena umat Israel mengikuti garis keturunan patriarkal, garis keturunan laki-laki. Oleh karena itu kita sering membaca di Perjanjian Lama, Allah Israel itu Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Ini laki-laki semua disebut. Karena garis keturunannya patriarkal. Dalam konteks warisan iman ini, maka laki-laki bertanggung jawab. Keluarganya juga ada yang dipanggil untuk menjadi imam bagi bangsanya. Imam itu tugasnya berbeda dengan nabi. Kalau nabi, dia mendengar suara Tuhan. Tuhan berkata, kalau dia menyampaikannya kepada bangsa, kepada umat, bangsa tidak sedang diserahkan, bangsa-bangsa lain juga menyampaikan kepada umat, baik itu dalam keluarga, pribadi, pribadi, atau masyarakat yang luas. Itu nabi, dia dengar dari Tuhan, dia bicara. Tapi imam tidak seperti itu. Imam itu mewakili umat. Kalau nabi mewakili Tuhan berbicara, kalau imam itu mewakili umat. Jadi umat mau mempersembahkan korban kepada Tuhan di bait Allah. Umat ingin memberi sesuatu untuk bait Allah. Nah, imam ini membawa persembahan, membawa korban kepada Tuhan. Imam itu mewakili umat untuk datang kepada Tuhan. Kalau orang tua, khususnya laki-laki, para ayah, menjadi imam, maka para ayah atau bapak ini harus memastikan bahwa keluarga mereka sedang dibawa kepada Tuhan. Keluarga mereka sudah mengenal
sedang dalam pimpinan Roh Kudus, mengikuti teladan Yesus Kristus dan kasih Bapa. Para imam ini, orang tua ayah ini harus memastikan bahwa keluarga mereka mencerminkan keluarga Allah Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam persekutuan yang kekal, dalam kasih yang mesra, dalam hubungan yang intim yang saling mengasihi. Keluarga harus mencerminkan keluarga Trinitas. Para imam dalam keluarga ini harus memastikan sejak keluarga itu dibentuk, sejak keluarga itu mengenal Allah, sejak keluarga itu mengalami keselamatan Allah. Di keluarga saya ini mesti ada di dalam tuntunan Tuhan, ada kompas, ada hukum Tuhan, ada Taurat, ada Roh Kudus yang memimpin. Dalam tradisi kerohanian Israel, para ayah bertanggung jawab penuh soal warisan iman ini. Para ayah memastikan bahwa mereka, anggota-anggota keluarganya, ada di dalam pertumbuhan iman yang sehat, pertumbuhan iman yang benar, yang dibuktikan melalui tindakan dan perbuatan kehidupan sehari-hari yang menyatakan hidup takut kepada Allah. Anak-anak kita yang masih kecil ya, karena pandemi ini gereja belum mengizinkan untuk datang beribadah. Tapi orang tua harus memastikan bahwa anak-anak kita ini mendengar firman Tuhan melalui hidup orang tua, melalui perkataan firman Tuhan yang muncul dari hikmat dari orang tua. Hati-hati loh, mereka tidak datang walau dibiarkan begitu saja main medsos, pergaulannya di dunia maya. Tidak bisa begitu, orang tua tidak bisa begitu, harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh apakah anak-anak saya, anak-anak keluarga ini sungguh-sungguh ada di dalam kompasnya Tuhan. Dalam pimpinan Roh Kudus atau tidak? Kalau kita membaca teks tadi, kita melihat bahwa Imam Eli tidak memainkan tugas keimamannya dengan baik untuk keluarganya. Ia mungkin saja sudah melayani Tuhan dengan baik. Ia mungkin saja pekerja keras. Dia imam, dia melayani, dia memberi hidup untuk orang lain. Dia bekerja keras, yang membawa persembahan, dibawa kepada Tuhan. Ia melayani dengan sungguh-sungguh, seluruh hidupnya dihabiskan di rumah Tuhan. Sebenarnya bisa dikatakan Imam Eli ini adalah seorang laki-laki yang berhasil dengan tugas-tugasnya. Ia melayani Tuhan sampai usia lanjut. Ia dedikasikan hidupnya untuk pekerjaan-pekerjaan rohani. Ia sibuk di rumah Tuhan dan ia berhasil sebagai imam untuk umat Tuhan. Tetapi ada yang melupa dalam dirinya, ada yang gagal di dalam dirinya, yaitu yang gagal di dalam keluarganya. Wah, sedih sekali ya, sedih sekali. Pekerjaan di luar rumah berhasil, lancar-lancar saja, tetapi di rumah hidup anak-anaknya tidak benar. Para orang tua, para ayah memang punya tugas yang berat, ya, harus bekerja mencari nafkah. Di zaman modern ini tidak saja suami-suami yang harus bekerja keras,
istri-istri, laki-laki dan perempuan juga terlibat bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi yang tinggi. Namun sesibuk-sibuknya orang tua bekerja, mereka harus memperhatikan warisan iman. Orang tua harus bertanggung jawab soal ini. Fokus pada pekerjaan, mencari penghasilan di luar harus seimbang. Untuk juga memperhatikan anak-anak, mesti ada kualitas waktu bersama dengan mereka, mesti ada tuntunan bersama di dalam terang Tuhan antara orang tua dan anak-anak, mesti ada kompas yang benar yang menuntun kehidupan keluarga itu. Bahwa selain para ayah bertanggung jawab soal ekonomi dan kesejahteraan, maka para ayah juga harus bertanggung jawab terhadap keluarganya. Pimpinlah keluargaku, ini zaman tidak mudah, ini zaman yang sulit, ya. Memang ada banyak kebaikan di zaman ini, teknologi yang berkembang, alat-alat medis modern yang juga bisa menyelesaikan beberapa penyakit, tetapi zaman ini juga zaman yang sulit. Zaman pandemi, zaman kejahatan meningkat, zaman pergaulan yang semakin mengerikan. Orang tua harus berdoa, Roh yang suci, Roh yang kudus, tuntunlah keluarga itu. Pimpinlah aku dengan firman-Mu dan takut akan Engkau. Sayang sekali Imam Eli tidak melakukan hal ini. Dua anaknya, Hofni dan Pinehas, dursila dikatakan oleh Alkitab. Perilakunya dursila. Dursila itu artinya buruk kelakuannya dan melakukan kejahatan. Padahal kedua anaknya ini dididik di rumah Tuhan. Tentu sering mendengar hukum-hukum Tuhan yang dibacakan. Sering juga Imam Eli ini membawa anaknya bersama istrinya, dia membawa anaknya ke perayaan-perayaan keagamaan. Sering membawa mereka untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Mereka kedua anaknya itu diajak untuk terlibat di dalam pelayanan, mendengarkan khotbah, bernyanyi bersama-sama, berderma, berpuasa, melakukan sejumlah kegiatan keagamaan. Waktu Imam Eli bersama istrinya memiliki dua anak ini, ketika dua anak ini lahir sebagai bayi yang mungil, wah tentu lucu-lucunya ya. Nah, kita punya pengalaman loh, punya anak yang baru lahir, wah itu lucu sekali, hati kita senang sekali ya. Wah, lalu Imam Eli berpikir, wah ini anak-anak ini mungkin bisa akan melanjutkan tugas keimaman di rumah Tuhan. Anak-anaknya ketika umur 12 tahun disunat, dipersembahkan kepada Tuhan ya. Saat remaja, saat pemuda terlibat di dalam kegiatan ibadah. Tapi pertanyaannya ya, mengapa Hofni dan Pinehas itu dursila, menjadi dursila, buruk kelakuannya? Hidup manusia itu kadang-kadang sangat misterius sekali. Kenapa ada yang jahat terbentuk di dalam dua anak ini? Ini bentukan-bentukan yang tidak baik ini dari mana asalnya? Kan tidak hanya dalam satu hari saja mereka terbentuk. Butuh lama sekali bentukan-bentukan yang negatif ini mengkristal di dalam hidupnya. Pasti ada yang keliru.
di dalam keluarga itu pasti ada sesuatu yang problem di dalam hidup Hofni dan Pinehas. Apakah sebagian masyarakat waktu itu tidak baik mempengaruhi hidupnya? Apakah pergaulan-pergaulan di luar rumah itu lebih kuat? Nilai-nilai dari luar rumah itu lebih kuat daripada nilai-nilai yang diberikan oleh ayah mereka, oleh ibu mereka. Kuasa-kuasa yang negatif ini, aura-aura yang negatif itu mempengaruhi mereka lebih kuat daripada aura-aura positif yang dimiliki oleh keluarga ini. Apa yang menyebabkan mereka itu dursila? Jangan kaget dulu. Kalau kita tidak memperhatikan anak-anak kita pikir masih kecil, lucu, sengaja menyenangkan, pemuda, tapi tiba-tiba ia menjadi sesuatu yang lain daripada yang kita inginkan dalam keluarga kita. Perilakunya seperti ini ya, kelakuannya seperti ini, utang di mana-mana, menipu orang di mana-mana, tidak pernah. Maka kita harus sungguh-sungguh membawa anak-anak kita di dalam Tuhan. Seperti Ibu Agustinus, Bapak Gereja dari Afrika, dan berdoa siang malam, Tuhan, aku datang kepadamu dengan remuk hatiku, hancur jiwaku, selamatkanlah anakku. Aku mau memberi contoh teladan yang sungguh-sungguh kepada. Saya tidak tahu mengenai warisan iman di dalam keluarga Eli ini, bagaimana Eli membentengi anaknya ini. Bagaimana para ayah sebagai imam keluarga mencegah, mengalahkan, melindungi keluarga anak-anak dari perilaku dursila, serigala, binatang-binatang buas itu ada di luar sana. Kalau kita tidak protek mereka dalam Tuhan, berdialog dengan mereka, sungguh-sungguh mengenal dari hati ke hati, mengetahui kekhawatiran, ketakutan mereka, menyusun bersama-sama masa depan dengan mereka, mengajar mereka tentang Roh Kudus, Roh yang menyertai orang percaya, mengajar mengenai Kristus yang menjadi juru selamat, mengajar tentang kasih Bapa melalui hidup orang tua yang sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh meleset loh, meleset. Banyak yang meleset sekarang. Banyak anak-anak yang hilang dari keluarga Kristen. Tadinya kelihatannya fine saja, baik-baik saja, hilang. Setelah hilang, tarik kembali, sulitnya minta ampun karena mengkristal perilaku yang tidak benar ini. Dan disitulah kalau terjadi di dalam keluarga kita akan menangis, air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Rasakan, aduh kok seperti ini. Dan inilah kelemahan Imam Eli dalam menjaga anak-anaknya. Pasti Imam Eli dan istrinya sedih sekali melihat anak-anaknya, tapi nasi sudah jadi bubur. Keduanya tidak mau bertobat. Mengapa demikian bisa terjadi? Alkitab berkata, anak-anak Imam Eli tidak mengindahkan Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Korban yang dipersembahkan untuk Tuhan diambil oleh Hofni dan Pinehas. Anak kita
harus diajar untuk mengindahkan Tuhan, ya. Hormat sama Tuhan. Takut kalau mengucapkan kata-kata tentang Tuhan dengan tidak hormat. Takut kalau kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hormat kepada Tuhan, mengindahkan Tuhan. Tapi Hofni dan Phinehas ini mencuri persembahan, mencuri korban yang semestinya diberikan kepada Tuhan. Keduanya rakus, keduanya serakah, keduanya memandang rendah Tuhan, keduanya hidup dalam seks bebas bersama para perempuan yang melayani di kemah pertemuan. Apakah Imam Eli menegur keduanya? Ya, ia menegurnya, tapi ia menegurnya saat ia telah menjadi tua. Ya sudah tua, menegur anak sudah waktu dia tua dan anak-anak sudah dewasa. Tambah Eli terlambat menegur anak-anaknya. Dia tidak menegur anak-anaknya dengan disiplin yang keras. Ia hanya menegur dan tidak membiarkan sesuatu. Harusnya begini. Imam Eli tidak tegas dalam soal perilaku moral. Alkitab mengatakan anak-anaknya tidak mau mendengarkan, dan dengan demikian Tuhan akan mematikan mereka. Jangan sampai anak-anak kita tidak mau mendengar kita lagi, ya. Nah, nasihat ini sudah terlambat. Waktu kita sudah tidak punya kekuatan apa-apa, tubuh ini sudah lemah, ya punya kuasa yang jelas, anak-anak sudah besar-besar. Ditegur dan tidak mau mendengarkan. Orang tua itu paling sedih kalau anak-anaknya ditegur tapi tidak mau mendengarkan teguran, padahal tegurannya positif. Anak-anak yang cinta Tuhan, yang menerima teguran kapan saja, tahu aku harus berubah. Orang tuaku ini benar. Sedih sekali ini. Tidak mendengarkan teguran daripada ayahnya. Tuhan dikatakan akan mematikan kedua anak itu. Zaman sekarang semakin kompleks, semakin rumit, penuh dengan roh-roh zaman yang mengerikan. Materialisme, orang cari duit terus, serakah, ya pokoknya menghalalkan segala macam cara, pikirannya, tindakannya permisif. Wah, pokoknya sikut sana sikut sini lah, kita bisa, yang penting kita untung. Pornografi, penipuan. Keluarga kita harus dibentengi dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Betapa pentingnya para ayah dan juga para untuk sungguh-sungguh berjuang, untuk sungguh-sungguh menginvestasikan waktu mendidik anak-anak sejak di dalam bersama-sama dengan mereka. Investasi waktu, jangan kau investasikan waktu terus untuk cari profit, kegiatan-kegiatan di luar nama kita yang besar, tapi kita terluput daripada anak-anak kita. Kita harus menginvestasikan waktu kita untuk anak-anak, memastikan mereka mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mengerti pentingnya hidup bersama dengan Tuhan, tahu nilai-nilai moralitas, tahu tentang
adil itu bagaimana, tentang jujur itu bagaimana, tentang murah hati itu bagaimana, tentang hidup yang sederhana itu bagaimana, tentang keluarga itu lebih penting daripada yang lainnya, tentang hidup yang berkualitas, tentang kebenaran itu seperti apa, yang namanya kebaikan itu seperti apa, yang namanya keberanian itu seperti apa. Anak-anak kita mesti belajar kebajikan, nilai-nilai ini sesuatu yang penting di dalam keluarga, nilai-nilai moralitas ini yang sejak anak-anak diajar untuk hidup permisi. Tidak apa, ambil saja keuntungan yang penting kita untung, mereka dihancurkan dapat. Ambil saja, curi ini, wah, tumbuhlah generasi koruptor seperti di negara ini. Koruptornya tidak pernah habis-habis karena para orang tuanya tidak menaruhkan nilai moralitas. Sejak mereka bertumbuh dalam keluarga mereka, itu yang koruptor semua, hancur semuanya. Ini zaman yang mengerikan. Apa yang harus dilakukan oleh para imam, oleh para ayah, dan juga tentu ibu? Yang pertama, harus menunjukkan mengenai keteladanan hidup. Keteladanan hidup. Kalau kita sebagai orang tua yang berbicara saja, ngomong ini dan itu, tapi tidak pernah terbukti dalam perilaku, anak-anak akan bilang apa? Bapak itu cuma omong saja, mama itu cuma gombal saja. Apa yang bisa dipercaya dari kita sebagai orang tua kalau kata-kata sama tindakan dan mejeng? Kita lebih besar kekuatannya daripada kata-kata, tetapi teladannya tidak ada sama sekali. Nothing, tidak ada. Seperti gong yang dipukul, gong tapi tidak ada. Kasih tapi tidak ada bentuknya di dalam hidup ini. Keteladanan itu perlu bagi orang tua. Keteladanan hidup yang menyatakan buah-buah roh, tentang kasih, tentang sukacita, tentang damai sejahtera, tentang kesabaran, tentang kemurahan, tentang kebaikan, tentang kesetiaan, tentang kelemahan lembutan, tentang self-control, penguasaan diri. Tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan buah-buah roh. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah hidup di dalam keteladanan. Bahkan kalau kita tidak berbicara banyak, tingkah laku kita, perbuatan kita itu berbicara lebih keras daripada apa yang kita katakan. Yang pertama, kita harus menjadi teladan. Bukankah Yesus berkata, "Hendaklah kamu menjadi garam dan terang dunia," supaya dengan garam engkau bisa mengasinkan makanan. Hendaklah kau jadi terang, supaya kalau terang itu bercahaya, kota-kota terlihat dengan cantik. Hendaklah kamu seperti ragi yang mengkamili seluruh adonan tepung itu. Yang pertama itu, jadilah teladan. Yang kedua, tidak ada ayah yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna, ya. Namun para ayah, para ibu terus bertumbuh untuk serupa dengan Kristus, terus hidup di dalam terang Tuhan,
memohon anugerah pengampunan untuk dirinya sendiri, memohon kekuatan, memohon hikmat. Jangan segan memperbarui diri. Jangan bangkitkan amarah di dalam anak-anakmu. Kalau kau bangkitkan amarah, kau Tuhan, aku sudah keliru, aku salah. Panggil anak-anak, papa, mama minta maaf ya. Perbarui lagi. Tidak ada orang tua yang sempurna. Orang tua harus bergumul terus-menerus. Anak-anak juga harus paham ya. Orang tuamu bukan orang tua yang sempurna. Orang tuamu juga sedang berjalan di dalam jalan Tuhan. Orang tuamu membutuhkan engkau, anak-anak, untuk mengingatkan tentang firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Dalam keluarga kita dipimpin oleh Roh Kudus dalam terang firman. Bawalah anggota-anggota keluarga kita dalam doa, berkomunikasilah sering dalam dialog dari hati ke hati, saling menghargai pendapat, saling menghargai apa-apa yang dikeluarkan dari anak-anak. Kiranya Tuhan menyertai kita di masa yang sulit ini. Dan minggu ini adalah hari ayah, hari ayah yang jadi imam setelah mempersembahkan korban untuk umatnya, dia mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri. Aku tahu aku tidak sempurna sebagai orang tua. Tuhan, ampunilah aku, berilah aku hikmat, berilah aku kebajikan, berilah aku tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan. Zaman yang begitu sulit sekali. Aku tidak sempurna Tuhan. Mau berjalan serupa dengan Yesus, supaya anak-anak, istri, suami dalam planning rencana Allah senantiasa. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami membawa anggota-anggota keluarga kami. Kalau kami gagal hari-hari ini, kami mohon supaya Engkau memperbarui, memberi kekuatan yang baru, supaya keluarga kami ada di dalam rencana Tuhan. Ampunilah keluarga kami ya Tuhan. Ampunilah kami sebagai ayah yang tidak sempurna, sebagai ibu yang tidak sempurna, sebagai anak-anak yang tidak sempurna. Kami butuh Roh Kudus, kami butuh firman-Mu, dan buatlah kebangunan rohani setiap kali kami mendengarkan suara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini, ya, saya perkenalkan, pendeta minggu ini adalah dosen saya, juga rektor dari STCAI Semarang, alma mater di mana dulu saya berkuliah. Makasih untuk firman Tuhan ya Pak, sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Kiranya setiap kita, ya para papa, para ayah, yang sudah menjadi imam, kita menjadi fungsi kita dengan baik, kita menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap waktu, dan kiranya Tuhan Yesus menolong kita dalam ketidakmampuan, dalam keterbatasan kita, dalam ketidaksempurnaan kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita, menopang kita setiap hari. Ya, kita imam, kita juga butuh penolong kita yang berfungsi, penolong kita yang mendorong kita, penolong kita yang mensupport kita, penolong kita yang membantu kita berfungsi secara maksimal. Ya, karena dikatakan keluarga adalah sebuah kerjasama tim, suami dan istri. Ya, bukan cuma istri yang berjerih payah atau bukan cuma suami yang berjerih payah, tapi kita sama-sama kerjasama tim. Ya, untuk keluarga, untuk anak-anak, ya untuk setiap sisi kehidupan, kiranya Tuhan bisa menolong kita.
kita akan berdoa bersama-sama. Ya, kita berdoa untuk setiap Papa hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang boleh menopang, Tuhan Yesus yang boleh menolong, menyertai, memberi kekuatan dan hikmat kepada setiap Papa agar berfungsi secara maksimal sebagai seorang ayah, sebagai seorang imam, sehingga tujuan Tuhan menempatkan kita di muka bumi ini digenapi dalam kehidupan kita. Ya, kita bukan Papa yang sempurna, kita bukan suami yang sempurna, tapi kita meminta Tuhan menolong dan menolong kita. Nanti saya minta kepada semua memimpin kita dalam doa, mendoakan setiap Papa pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Betapa kami bersuka cita ya Tuhan, kalau di tahun ini kami masih bisa bersama-sama diberikan kesempatan untuk memperingati kembali sebuah momen yang begitu indah. Bahwa di dalam kehidupan kami masih memiliki seorang Papa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk Papa yang sudah begitu mengasihi kami, mendidik kami di dalam takut akan Tuhan, membawa kami untuk mengenal Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Walaupun dalam perjalanan mengasihi dan mendidik kami ya Tuhan, seringkali mungkin ada hal-hal yang membuat kami berselisih paham. Tapi apapun yang sudah kami lalui, kami sungguh bersyukur kalau sampai saat ini kami memiliki seorang Papa yang hebat di dalam hidup kami. Tuhan, Kau terus anugerahkan kesehatan buat para Papa yang hadir pada pagi hari ini. Dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan sebagai seorang Papa. Ada juga kelemahan-kelemahan yang harus mereka hadapi. Mungkin terkadang mereka juga merasa tidak mampu ya Tuhan. Mungkin juga ada kelalaian di dalamnya. Tapi Tuhan, kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan mereka. Tangan Tuhan terus menopang. Tangan Tuhan terus memberikan kekuatan. Bahkan hikmat daripada Tuhan terus dicurahkan, dilimpahkan bagi setiap Papa yang hadir pada pagi hari ini. Apapun yang menjadi kerinduan dan harapan mereka ya Tuhan, untuk keluarga, untuk anak-anak. Oh Tuhan, biarlah semuanya boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan yang paling baik. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kau berkati para Papa kami yang sudah berjerih lelah, para Papa yang sudah berjerih lelah Tuhan, lewat tenaga mereka, lewat keringat mereka, lewat pemikiran mereka Tuhan, untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa syukur kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Berkatlah setiap Papa yang hadir pada pagi hari ini, pimpin hari-hari ke depan. Kami tahu hari-hari ke depan tidak akan mudah buat kami lalui, tapi kami bisa melaluinya karena ada Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita tetap bangun diri, kita menaikkan pujian Tuhan. Yeah.
firman Tuhan. Dan saat ini kita diutus pulang ke rumah kita masing-masing untuk melakukan firman Tuhan. Ingatlah, engkau adalah imam. Engkau harus berfungsi maksimal di dalam kehidupanmu. Membawa keluargamu, membawa anak-anakmu untuk berkenan di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa engkau adalah penolong yang menopang, mendampingi, mensupport imam dalam keluarga. Kiranya imam dan para penolong pagi hari ini bekerja sama untuk mempermuliakan nama Tuhan, membesarkan anak-anak, mendampingi anak-anak, mengingatkan mereka akan cinta kasih Tuhan. Dan niscaya apapun yang kau doakan, apapun yang kau gumulkan, apapun yang kau kerjakan, jika mendatangkan perkenanan di hadapan Tuhan, Tuhan akan buatnya menjadi berhasil. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat kepada Allah Bapa yang penuh cinta, kasih sayang di benar Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan di segala zaman. Kekuatan, penghiburan, persekutuan dengan Roh Kudus akan turun memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, kesehatanmu, keluargamu, kuliahmu, usaha apapun yang kau kerjakan. Jika Tuhan berkenan, akan dibuatnya menjadi berhasil. Haleluya. Amin.